Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama saya Ambar. Mungkin teman-teman yang sudah berkomunikasi di grup atau berkomunikasi dengan mentor pernah nih sekali dua kali berkomunikasi dengan saya di WhatsApp. Nama saya Mentor Ambar. Saya mau bagi beberapa ilmu ya, sedikit ilmu, atau mungkin nanti teman-teman yang punya ilmu lain atau teman-teman yang mau diskusi boleh banget. Kita mau bahas terkait segmentasi produk dari produk-produk affiliate. Materi diskusi kita kali ini ya Bunda, Bapak Ibu semuanya. Kenali target pasar produk affiliate biar closing nggak nunggu nasib. Nah gimana nih Bapak Ibu Bunda semuanya yang biasa promosi tapi belum laku banyak atau belum pernah closing sama sekali dan cuma nunggu, aduh ya udahlah mungkin itu rezeki aku segitu. Nah sebenarnya kita berjualan atau berpromosi produk-produk yang kita nggak punya stoknya atau bahasa kerennya sekarang itu sebagai affiliate, itu kita punya strateginya Bapak Ibu Bunda sekalian. Mungkin ada yang udah menerapkan, ada juga yang belum menerapkan. Produk yang tepat plus orang yang tepat adalah closing yang cepat. Nah, Bapak Ibu semuanya, selama ini dalam berpromosi atau jualan produk-produk affiliate atau produk-produk yang Bapak Ibu konsumsi sendiri, itu apakah cuma sekedar promosi, sebar link, sebar konten, dan lain-lain tanpa Bapak Ibu semuanya memperhatikan target orang-orang yang tepat plus sinkronnya dengan produk yang tepat kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita menentukan produk yang tepat plus orang yang tepat untuk kita promosi supaya closing kita lebih cepat dan tentunya yang sudah closingnya lebih banyak lagi ya dan lebih efektif dalam melakukan promosi. Kita butuh 3 pertanyaan ini untuk Bapak Ibu bisa menjawab produk yang tepat plus orang yang tepat itu yang seperti apa supaya bisa closing. Yang pertama, produk ini cocok untuk siapa? Nah, sebelum teman-teman Bapak Ibu semuanya itu mempromosikan, produk yang Bapak Ibu promosikan ini cocoknya untuk siapa? Jadi, jangan-jangan selama ini Bapak Ibu semuanya itu promosi cuma sekedar promosi, tapi nggak tahu produk yang Bapak Ibu promosikan itu cocoknya untuk siapa, seperti itu. Selanjutnya nih, ada masalah apa yang diselesaikan? Masalah apa yang diselesaikan dari produk ini? Nah, ini pentingnya Bapak Ibu semuanya itu tahu product knowledge atau informasi dari produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu promosikan. Jadi, Bapak Ibu jangan mempromosikan produk-produk yang Bapak Ibu nggak tahu produk knowledge-nya atau informasi dasar dari produk yang dipromosikan. Lalu, pertanyaan yang ketiga itu dalam situasi apa orang butuh produk ini? Jadi mungkin produknya udah tepat, orangnya udah tepat, tapi ternyata situasinya itu yang nggak tepat. Misal Bunda, Bapak Ibu semua mempromosikan produk di waktu-waktu akhir bulan. Mungkin ada yang closing, ada yang order, cuma di akhir bulan tersebut kan orang-orang belum gajian ya, dan lain-lain. Itu juga bisa jadi salah satu faktor. Bunda, Bapak Ibu semuanya udah tahu belum namanya produk Fitumi? Ada yang udah pernah konsumsi, ada yang udah pernah beli, boleh tulis di kolom komentar. Atau Bunda Bapak semuanya konsumsi produk lain, tulis di kolom komentar ya. Ya, Bunda Sri Muryani udah pernah beli buat anak ya. Buat anak ya. Oke, Bunda Sri Muryani, nanti Bunda justru lebih paham juga nih karena udah pernah konsumsi untuk anaknya dan udah tahu sedikit banyak terkait produk Fitumi ini. Produk Fitumi ini itu produk untuk anak-anak ya, yang punya keluhan seperti nafsu makan menurun, terus cacingan, berat badan menurun, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Nah, dari informasi madu Fitumi ini, teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan yang tadi sudah kita sampaikan di slide sebelumnya, supaya kita bisa membentuk atau mengetahui segmen produk ini itu untuk siapa. Produk ini cocok untuk siapa? Dari produk yang tadi udah kita infokan ya, ada cocok untuk anak usia 1 tahun ke atas yang mengalami masalah nafsu makan.
Kemudian ada anak dengan berat badan sulit naik atau terlihat kurus. Ada anak yang sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit dan cacingan, anak yang mudah sakit atau memiliki daya tahan tubuh lemah. Nah, setelah kita tahu produk ini cocok untuk siapa, dari berbagai poin-poin di atas nih, kita bisa simpulkan Fitumi ini cocok untuk anak di atas 1 tahun. Boleh deh komen-komen juga biar kita bisa interaksi dua arah. Nah, nafsu makan semakin naik dan berat badan mulai bertambah juga, alhamdulillah habis 2 botol. Nah, ini salah satu contoh dari case-nya Bunda Sri Mulyani ya. Tadi tulis di kolom komentar. Itu berarti kan bener nih untuk madu vitamin itu cocok untuk anak yang berat badannya sulit naik, kemudian nafsu makan menurun. Kita simpulkan untuk produk ini cocok untuk siapa? Madu Fitumi yaitu untuk anak di atas 1 tahun. Seperti itu ya. Masalah apa yang diselesaikan dari produk madu vitamin ini? Dari produk yang cocok untuk siapa? Ini kan sebenarnya udah ada permasalahannya nih teman-teman. Berarti masalah apa yang diselesaikan itu tentu penurunan nafsu makan pada anak, berat badan anak sulit naik, kemudian gangguan pencernaan seperti sembelit dan cacingan, daya tahan tubuh anak yang lemah, dan mudah sakit. Itu masalah-masalah yang diselesaikan oleh produk tersebut atau contohnya madu vitamin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini sebenarnya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana yang menentukan bagaimana teman-teman bisa menentukan produk ini cocok untuk siapa, masalah apa yang diselesaikan, dan dalam situasi apa orang butuh produk ini. Dalam situasi apa orang butuh produk ini tentunya adalah target pasar yang bisa teman-teman targetkan untuk mempromosikan produk tersebut. Salah satu contohnya kan ini madu Fitumi. Berarti dari pertanyaan 2 sebelumnya, produk ini cocok untuk siapa dan masalah apa yang diselesaikan? Tentu dalam situasi apa orang butuh produk ini adalah orang tua ketika anaknya mengalami keluhan atau masalah di samping. Berarti teman-teman udah bisa menentukan ya, orang target yang prospek untuk produk Fitumi adalah orang tua yang punya keluhan masalah di samping dengan nafsu makan anak menurun, berat badan sulit naik, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Nah, ini ada case unik nih. Kita sambil sekalian diskusi ya teman-teman. Ada dari Kak Nuki Wildani atau Bunda Nuki ya. Kalau belum pernah cobain produknya, paling cocok sharing produk apa? Paling cocok sharing produk apa? Tentunya Bunda Nuki itu bisa melihat di sekeliling Bunda Nuki. Misal nih, ternyata Bunda Nuki, misal contoh ya, Bunda Nuki itu punya anak juga, punya anak kecil yang main di komplek dengan banyak ibu-ibu yang juga sering sharing terkait anak-anaknya atau sering ngobrol. Tentu Bunda Nuki bisa mulai dengan ini salah satunya contoh madu Fitumi. Jadi Bunda Nuki lihat dulu prospek pasar yang ada di sekeliling Bunda Nuki. Nggak perlu jauh-jauh harus menguasai Facebook Marketplace, harus menguasai sosial media advertising, nggak perlu jauh-jauh terlebih dahulu. Yang paling simpel adalah di sekeliling Bunda Nuki itu ada orang-orang yang seperti apa dan gambarannya bagaimana. Contoh itu dari bunda-bunda ya, dari Bunda Nuki. Contoh lagi kalau misal dari Bapak Albertus. Misal Bapak Albertus adalah seorang pegawai pemerintahan yang tentunya lingkungannya mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai lanjut usia atau sudah mulai mau pensiun. Tentunya dari lingkungan terdekat Bapak Albertus itu juga bisa menentukan produk apa yang cocok pertama kali dipromosikan oleh Bapak Albertus. Contohnya ada produk Etawalin yang untuk tulang dan sendi. Kenapa produk Etawalin? Tentu karena lingkungan dari Bapak Albertus ini adalah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hendak pensiun. Pasti ada banyak keluhan karena faktor usia ya. Ada banyak keluhan, kita tidak memungkiri kalau semakin bertambah usia tentu keluhannya pasti secara umum keluhan tulang dan sendi dan lain-lain kayak gitu ya, secara umum ya. Untuk yang belum pernah konsumsi, tidak ada halangan untuk teman-teman mencoba mempromosikan mulai dari segmen yang sudah teman-teman punya atau lingkungan terdekat dulu. Kita jangan mulai dari yang tersulit dulu, tapi kita mulai dari yang termudah dengan kita cerita, aku punya produk keluhan kamu nih,
yang kemarin kamu infoin, katanya kamu sakit sendi, aku ada etawalin yang bisa bantu keluhan sendi kamu ya secara formal, tapi bahasanya ya tentu silahkan disesuaikan sama bahasa sehari-hari teman semua. Setelah kita bisa menentukan kalau targetnya adalah orang tua dengan anak yang punya keluhan di samping atau keluhan dari permasalahan nafsu makan menurun dan lain-lain untuk madu fitumi ini. Nah, berarti targetnya ada 2, yaitu kan kalau orang tua mungkin yang lebih sering berinteraksi atau lebih detail tahu terkait kondisi anak adalah bunda-bunda ya, walaupun nggak menutup kemungkinan ayah-ayah juga tahu, tapi sebagian besar ya secara umum bunda-bunda lebih paham dan lebih tahu terkait tumbuh kembang anak dan keluhan anak. Jadi kita ambil kesimpulan targetnya adalah bunda-bunda, orang tua atau bunda-bunda ya. Nah, dari bunda-bunda ini target prospek yang bisa kita pakai untuk jualan atau promosi produk Fitumi itu berhubungan dengan mereka bunda-bunda yang punya anak dengan nafsu makan turun. Kita ambil salah satu sampel anak yang nafsu makannya turun gitu ya. Kalau dari teman-teman udah mulai promosi dari produk yang teman-teman konsumsi atau dari produk yang memang ada di komunitas affiliate kita. Yang selanjutnya, kita bisa membedakan promosi yang secara umum atau promosi secara personal. Nah, dari kita menentukan target pasar orangnya siapa, terus masalahnya apa, kita bisa bedakan menjadi promosi secara umum atau secara personal atau secara individu langsung ke orangnya. Nah, kita bagi jadi 2. Ini ada contohnya. Ini cuma contoh ya bunda semua, bisa dipakai atau bisa disesuaikan dengan gaya bahasa yang bapak ibu, bunda, teman-teman semua bisa biasa pakai gitu. Contoh nih dari madu Fitumi. Secara umum, tentu kan kita nggak mention atau nggak ngobrol dengan siapa-siapa. Itu untuk umum, untuk semua yang bisa dan mau membaca status WhatsApp atau postingan bapak ibu semua. Jadi contohnya nih, bunda, anak makin kurus gara-gara susah makan. Jangan panik ya, ada Fitumi, madu herbal dengan temulawak dan madu murni. Bantu nafsu makan balik lagi aman dan enak rasanya. Nah ini kan gak mention siapa-siapa, tapi kata-kata bunda yang pertama itu sudah menunjukkan kalau target dari produk ini adalah bunda-bunda. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya contohnya etawalin berarti bisa pakai Bapak Ibu semuanya yang punya keluhan nyeri sendi. Nah itu kan mentionnya atau manggilnya adalah Bapak Ibu semuanya. Atau kalau misalnya kita mau promosi ayah bus, kakak-kakakku semuanya, mas, mbak, abang, kakak, adek, gitu ya. Yang punya keluhan mata minus, atau kalau ternyata di lingkungan bapak ibu semuanya banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang pengen mata sehat dan tetap bisa membaca, mengaji, atau membaca kitab, itu bisa mention pakai kakek-kakek, nenek-nenek yang mau punya mata sehat biar bisa tetap nyaman beribadah membaca Al-Quran misal. Kayak gitu. Jadi disesuaikan. Nah kalau ini kan bunda ya. Kita udah mention kata bunda, target pasarnya kita adalah bunda-bunda. Anak makin kurus gara-gara susah makan, berarti kita udah mention atau udah menambahkan keluhan dari si anak bunda itu. Anak nafsu makan turun. Tadi kan targetnya bunda-bunda yang punya anak nafsu makan turun. Terus kita kasih solusinya. Jangan panik ya. Ada madu Fitumi. Ada madu Fitumi nih. Halo bun, ada madu Fitumi nih yang bisa bantu anak kamu yang susah makan. Baru kita jelasin madu Fitumi adalah apa, kandungannya, manfaatnya, aman dan enak rasanya. Baru di akhir teman-teman bisa masukkan. Kalau mau order bisa hubungi saya. Saya yang jualan produk Fitumi asli 100%. Bisa dikirim hari ini. COD, free ongkir atau promo ongkir dan lain-lain. Tambahkan pemanis promo-promo yang ada. Itu sebenarnya udah lengkap ada di grup komunitas affiliate kita. Teman-teman bisa sesuaikan aja bahasanya. Aku sarankan sih teman-teman Bapak Ibu semuanya bahasanya disesuaikan dengan bahasa yang biasa dipakai. Jadi nggak terlalu terlihat itu adalah sebuah promosi. Jadi dibuat seperti teman-teman Bapak Ibu semuanya adalah bercerita secara luas gitu.
Contohnya ini mungkin orang Jakarta ya, pakai bunda, anak mana. Kalau misal bapak ibu semuanya orang Sumatera, ya silahkan pakai bahasa Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Kalau orang Jawa nih, orang Jawa Tengah, misal pakai bahasa ngapak, bun, anak anak kayak kowe, nana, kayak gitu misal. Itu contoh ya, bahasa daerah lah yang biasa bapak ibu pakai semuanya. Itu lebih bagus. Karena kita mau targetnya adalah orang-orang terdekat dulu, gitu ya. Terus, untuk yang kedua itu target prospek secara personal atau ke orang-orang yang tujuannya adalah ke satu orang tersebut. Jadi targetnya bukan ke umum gitu. Tentunya berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Contoh nih, Bunda, kemarin aku lihat lagi pusing ya karena si Dede sulit makan. Aku ada rekomendasi madu herbal nih yang bantu nafsu makan anak biar balik lagi. Namanya madu Fitumi, bla bla bla. Kalau ternyata produk itu udah Bunda coba konsumsi nih, bisa mention kayak gini atau tambah kayak gini. Aman buat anak usia 1 tahun ke atas dan rasanya enak. Anak aku juga suka. Kalau Bunda mau, aku bisa kirim info lengkapnya ya. Ini contoh madu Fitumi. Coba kalau kita pakai contoh etawalin. Bapak, Ibu, saya lihat kemarin ini ya encok, jadi sulit untuk berkegiatan sehari-hari, atau kemarin katanya nggak berangkat karena asam uratnya kumat ya. Aku ada nih produk, kebetulan kemarin aku juga pakai dan alhamdulillah dan puji syukur ternyata di aku itu manjur. Aku konsumsi 1 box, aku udah bisa berkegiatan. Kalau memang sudah pernah konsumsi. Kalau belum pernah konsumsi, bisa langsung dikasih informasi manfaatnya atau testimoni dari yang udah teman-teman mentor share kayak gitu. Contoh misalnya madu Ayebus. Kakak, kayaknya kemarin aku lihat kakak ini ya ngeluh matanya udah sakit karena sering main HP. Jangan dibiarin deh, soalnya nanti bisa minus loh. Coba konsumsi ini biar mata kamu lebih enakan. Soalnya aku kemarin mataku sakit dan udah burem, aku konsumsi 1 botol. Alhamdulillah mata aku rasanya jadi enak dan jernih lagi penglihatannya. Kayak gitu. Jadi pakai bahasa yang dekat dengan teman-teman semua dalam berkeseharian berkomunikasi. Ada info menarik juga untuk teman-teman semua. Ini sebenarnya kaitannya sama madu Fitumi ya. Madu Fitumi ini ada collaboration dengan Yupi. Jadi, teman-teman semua udah tahu kan ya, merek Yupi itu seterkenal apa? Nah, madu Fitumi, jadi kita nggak kaleng-kaleng nih jualan produk. Aduh, nggak terkenal, aduh, abal-abal. No, kita nggak jualan produk abal-abal gitu. Teman-teman bisa sampaikan itu dan dengan percaya diri kalau teman-teman itu menjual produk-produk yang berkualitas gitu. Contohnya nih, ada madu Fitumi, mereka collaboration loh sama Yupi, yang dimana Yupi itu sudah seterkenal itu. Tentunya nggak abal-abal. Ada minyak waji, Ayebus, Vitasma, Tawalin, dan semua adalah produk-produk berkualitas yang teman-teman bisa dengan percaya diri mempromosikan produk-produk itu, gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat aja ya, cuma intermezzo. Kalau ternyata Fitumi itu kolaborasi sama Yupi yang semenarik itu packagingnya, teman-teman Bapak Ibu bisa maksimalkan nanti untuk promosi produk ini juga. Untuk bunda-bunda yang ada di sekeliling teman-teman yang prospek dan punya anak dengan keluhan yang tadi sudah kita bahas. Ada paket bundling Fitumi XUP, special pack berisi 1 botol Fitumi, ya tadi 1 botol Fitumi plus 1 botol UP Calcibin, ya, dimana itu untuk membantu mendukung pertumbuhan. Oke, plus bonus lagi storybook digital. Jadi nanti pembelian Fitumi XUP, teman-teman bisa dapat akses storybooks digital yang akan di-share oleh para mentor. Kalau memang teman-teman ternyata konsumennya ada yang check out produk ini, gitu ya. Ini menarik banget, kita akan support banyak produk, plus bundling-bundling yang menarik untuk Bapak Ibu semua berpromosi. Gitu ya. Dari Bunda Sri Mulyani. Ini sebenarnya out of topic ya, cuma kita jawab
kita jawab sekenanya, bukan sekenanya. Kita jawab secara umum. Kak maaf, bisa dijelaskan perbedaan etawalen sama etawaku? Yes, untuk etawalen dan etawaku, yang etawaku ini bisa untuk membantu masalah pernafasan, pencernaan, dan juga tulang sendi. Tapi ini lebih ke secara umum. Kalau spesifikasinya, kalau susu etawaku ini lebih dominan untuk membantu masalah pernafasan yang punya sesak, terus paru-paru dan lain-lain. Ini konsumsinya susu etawaku. Tapi bisa juga untuk yang punya keluhan sendi, tulang, dan mah juga. Tapi secara khususnya lebih dominan di pernafasan. Nah, untuk yang punya keluhan, benar-benar yang punya keluhan sendi, asam urat, dan lain-lain, aku saranin untuk pakai susu etawalin ya. Ini kandungannya plus tambahan herbal yang membantu untuk support keluhan sendi dan tulang gitu. Bedanya di situ aja. Gitu ya. Sesuaikan sama keluhan dari calon konsumen. Dari Bapak Raja Nuriski. Saya belum mulai promosi nih, boleh jelasin sedikit nggak tentang Kulakin? Oke. Sebenarnya Kulakin ini nama komunitas ya dari affiliate dari produk-produk yang Bapak Ibu pernah konsumsi. Yang tadi sudah aku sebutin ya. Mungkin ada yang pernah udah konsumsi Simuno, Vitasma, Etawalin, Etawaku, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang sudah jadi member Royal atau sudah pernah konsumsi produk tersebut, ini kita kasih tawaran untuk teman-teman bisa ikut berjualan dan berkesempatan mendapatkan cuan, atau bahasa kerennya sekarang adalah komisi yang lebih menguntungkan kalau dibanding Bapak Ibu semuanya cuma mengkonsumsi aja gitu. Oke. Nah, cara kerjanya itu simple, yang tadi sudah aku sampaikan. Nggak perlu ribet-ribet belajar sosial media ads, Facebook Marketplace, dan lain-lain. Kalau memang punya skill tentang itu, boleh silahkan dipelajari dan dimaksimalkan dengan sudah join jadi affiliate di Kulakin. Kalau belum, bisa dicoba dengan mulai mempromosikan produk-produk affiliate yang ada di Kulakin atau di komunitas ini kepada orang terdekat atau yang punya prospek terdekat gitu. Dari berjualan itu, Kak Raja atau Bapak Raja itu dapat komisi atau cashback. Contoh nih, Bapak Raja itu mau mulai mempromosikan produk tadi tuh kayak Etawalin atau Ayebus. Nah, ternyata ada tetangga nih yang mau orderlah ke Kak Raja dengan dibantu mentor atau order langsung ke website yang udah kita sediakan. Jadi hampir sama seperti affiliate lain, kita juga ada referral link, cuma di kita itu justru memudahkan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang masih gaptek ya, yang masih gagap teknologi gitu. Kita mau Bapak Ibu semuanya yang masih gaptek itu tetap bisa produktif berjualan, nggak perlu ribet-ribet harus daftar affiliate TikTok, nanti kena ban, nanti kena pelanggaran dan lain-lain, nggak perlu ya. Ini udah gampang banget, tinggal kita ceritain produknya itu manfaatnya apa, terus berapa harganya, manfaat dan lain-lain, terus ada yang tertarik langsung order, kita bantu orderkan ke website kita. Kalau Kak Raja udah bisa akses website itu lebih gampang, bisa share pakai referral atau langsung nih mereka suruh chat ke WhatsApp Kak Raja, diminta alamatnya. Habis itu langsung dikirim ke alamat si konsumen. Kak Raja nggak perlu order dan nggak perlu stok barang, tapi Kak Raja bisa langsung kirim ke si alamat konsumen yang tertarik itu. Gitu ya. Ini penjelasan secara umum dan sesimpel mungkin. Apa dibuat terlalu pusing terus, aduh ini gimana caranya ya? Aku bingung nih mau memulai. Mulailah dari yang paling mudah. Tadi bahan konten sudah kita sediakan. Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya tinggal langsung promosi aja. Kalau memang nggak mau promosi secara langsung, silahkan promosi lewat status WhatsApp, lewat postingan Facebook, dan lain-lain. Itu banyak jalan ya Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya sudah merasakan komisi cashback mingguan, insya Allah Bapak Ibu semuanya pasti akan punya rasa bangga atau bahagia tersendiri. Oh ternyata selama ini aku cuma dengar cerita atau nonton dari
dari sosial media kalau orang-orang bisa dapat penghasilan dari online, ternyata aku bisa loh, seperti itu. Kak Debi nih, oke, case menarik. Saya sudah hampir 5 hari bergabung di Affiliate Kulakin dan saya sudah setiap hari promosi, tetapi sampai sekarang belum ada satupun yang mau order. Oke, ini kilas balik ya, member-member kita yang sudah lama bergabung. Jadi komunitas affiliate ini yang menjaring teman-teman konsumen produk herbal yang bestseller ini untuk jadi produktif dan menghasilkan, itu sudah sekitar 3 tahun berjalan komunitas ini. Nah, teman-teman yang sukses, yang setiap minggunya itu narik komisi dari yang mulai 30.000, 50.000, 100.000, 300.000, bahkan sampai kemarin terakhir ada ibu rumah tangga ya, punya anak satu masih menyusui, itu beliau setelah lebaran itu narik 1 juta rupiah. Mungkin nanti bisa kita share di grup ya. 1 juta rupiah itu 999.000 gitu. Namanya Bunda Danik. Dan teman-teman yang lainnya yang mereka komisinya berprogres dari yang cuma 10.000, 20.000 mereka kumpulin terus baru mereka tarik adalah mereka-mereka yang join, bahkan ada yang dari 2022 teman-teman gitu. Dari 2022 ada yang 3 bulan baru closing, ada yang baru seminggu langsung closing, dan lain-lain. Yes, ada yang baru promosi kemarin langsung closing. Ada Bunda Danik itu beliau udah join dari 1 tahun 2024 pertengahan kalau nggak salah. Beliau itu kemarin narik tuh yang 1 juta rupiah, itu cuma komisi ya, 1 juta rupiah. Itu beliau punya anak satu, anaknya masih kecil menyusui, dan beliau itu orangnya suka bercerita buat story, terus suka ngobrol sama orang-orang. Kan tentu kalau ibu-ibu kan pasti pergaulannya sama ibu-ibu juga, kayak gitu. Mereka ya mempromosikan produk-produk yang relate atau yang berhubungan dengan kebutuhan dari teman-teman Bunda Danik, ada Vitomi, Ayebu, Simuno, dan lain-lain. Gitu Bunda Debi. Aku kasih semangat storytelling teman-teman yang sudah duluan bergabung supaya Bunda Debi tuh bisa tahu ternyata progresnya itu nggak akan mengkhianati hasil selama Bunda Debi itu mau belajar dan mau terus konsisten kayak gitu. Nah, dari salah satunya nih, Bunda Debi mengikuti kelas pintar, yang dimana nih Bunda Debi berarti udah punya ilmunya gimana cara menentukan target pasar produk-produk yang Bunda Debi mau promosikan, kayak gitu. Ini salah satu langkah nih menuju Bunda Debi bisa closing minimal ya, pecah telur deh di minggu ini atau minggu depan. Jadi Bunda Debi nih udah tentu ini, oh iya kayaknya aku harus promosi produk ini karena di lingkungan aku kebanyakan orang-orangnya seperti ini, seperti itu. Tentu dengan promosinya lebih efisien dan lebih efektif, nggak semua ditawarin. Kalau bapak-bapak ibu-ibu kayak mbah-mbah atau kakak nenek-nenek ditawarin Vitomi, ya mungkin akan closing tapi untuk cucunya, dan itu nggak akan efektif, nggak akan lebih efektif dibanding Bunda Debi langsung tawarin ke ibunya gitu. Kayak gitu ya contohnya ya Bunda. Gitu. Tetap semangat karena ini masih baru 5 hari Bunda. 5 hari ini orang-orang belum ingat kalau Bunda Debi itu jualan produk-produk yang Bunda Debi promosikan. Kayak gitu. Bunda Debi harus bangun personal branding juga. Oh, anak aku sakit, kayaknya kemarin Bunda Debi ini deh promosiin Vitomi di story-nya, aku coba tanya deh. Aku mau order ke dia. Kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Kak, maaf, teknik pemasaran ini kok mirip reseller ya? Biasanya kalau affiliate cukup pakai kata-kata simpel dan sederhana saja. Apa jatuhnya nanti kita yang order untuk produk dikulakin? Tadi Bunda Nuki dari awal semoga udah nyimak ya Bunda Nuki. Untuk affiliate ini kegiatannya sangat luas. Affiliate itu bukan cuma share link, bukan cuma bikin konten. Affiliate adalah kegiatan yang dimana Bunda Nuki atau Bapak Ibu semuanya menginfluence orang untuk order produk tersebut tanpa Bunda Debi, Bapak Ibu semuanya stok berbeda dengan dropshipper dan reseller tentunya ya. Reseller itu Bunda Debi harus punya minimal order berapa untuk dapat keuntungan selisih harga. Kalau dropship
tentunya Bunda Debbie harus punya modal dulu karena Bunda Debbie harus orderin dulu ke si produsen. Nah, kalau di affiliate itu enggak sama sekali gitu ya. Affiliate adalah Bunda Debbie menginfluence, mengajak orang untuk order atau untuk konsumsi produk ini. Dari Bunda Debbie berkegiatan mempromosikan ini, Bunda Debbie akan dapat komisi reward seperti itu. Kalau Bunda Debbie berhasil mengorderkan produk tersebut ke konsumen. Gitu ya. Sorry Bunda Debbie, Bunda Nuki. Ya, bunda-bunda semua. Gitu, berbeda sekali. Kalau reseller dan dropship itu Bunda semua masih butuh modal. Kalau ini, Bunda semua cuma butuh mulut untuk mempromosikan. Bunda Nurbaiti. Ini panjang banget ya. Selama ini saya selalu jadi pelanggan setia dengan Kak Jia. Dan selama ini saya juga membantu mempromosikan produk-produk. Dan saya selalu jadi customer yang setia. Akhirnya baru-baru ini saya ditawarkan untuk bergabung affiliate dan saya bergabung hari ini. Dan kemarin sudah ada pelanggan yang memesan Simlo 3 botol. Masya Allah. Nanti jika ada yang belum paham, bisa pemahaman lagi karena kita baru belajar. Semoga kami selalu. Yes, betul. Terima kasih ya Bunda Nurbaiti. Sudah level up nih. Dari end konsumen atau dari cuma sekedar mengkonsumsi, Bunda Nurbaiti itu menjadi menginfluensa teman-teman semua supaya order produk yang Nurbaiti konsumsi. Nah, bedanya apa? Bedanya tentu dari benefit, ada komisi ya. Kalau selama ini kan, kalau Bunda Nurbaiti itu order di teman-teman atau di partner saya Kak Jia ya, teman-teman CS itu salah satu partner dari teman-teman mentor yang mengkomunikasikan supaya Bapak Ibu semua ini join jadi affiliate. Bedanya adalah nanti Bunda Nurbaiti itu nggak perlu repot-repot untuk order ke alamat Bunda Nurbaiti baru dikasih ke konsumennya. Bisa langsung ke alamat konsumen. Plus untuk komisinya itu rewardnya itu lebih besar ya. Kalau selama ini kan keuntungan Bunda Nurbaiti mungkin dari selisih harga yang dikasih. Nah, kalau nanti di affiliate itu Bunda dapatnya komisi kayak gitu atau cashback. Cashbacknya itu pun mulai dari 10% dari harga produk tersebut. Jadi lebih besar karena kita mengapresiasi ya untuk teman-teman semua, effort teman-teman semua untuk mempromosikan produk-produk dan juga effort teman-teman untuk menginfluence nih orang-orang supaya konsumsi produk-produk yang Bapak Ibu semua promosikan dan konsumsi kayak gitu. Bermanfaat juga untuk ilmunya dan jangan lupa langsung action ya Kak Raja, bunda-bunda semuanya. Yang masih baru join 5 hari aku kasih semangat deh biar nanti minggu depan atau mungkin hari ini dapat pecah telur nih. Jangan lupa sering tanya-tanya ke para mentor atau percakapan di grup juga nggak masalah. Jadi keuntungannya kita punya komunitas, keuntungannya kita bisa join di affiliate adalah Bapak Ibu semuanya itu punya teman di luar dari Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak kerasa berjuang sendirian gitu. Jadi teman-teman punya komunitas yang support, ada komunitas konsumen Eyebus, ada komunitas konsumen Waji, komunitas konsumen Fitumi. Itu dijadiin jadi satu namanya komunitas affiliate Kulakin yang dimana support kepada para member baik yang udah pernah beli atau yang belum ya tentunya supaya mereka lebih menguntungkan lagi selain dapat manfaat juga dapat potongan harga juga dapat komisi atau cashback dan yang lainnya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya karena kita cuma 1 jam nih ya, semoga bermanfaat. Terima kasih loh jadi kita bisa berkomunikasi secara tatap muka. Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan video ya, mengaktifkan video, nanti kita bisa ketemu lagi melalui grup WhatsApp dan melalui mentor gitu ya. Mohon maaf kita belum bisa berdiskusi lebih panjang, tapi kita nanti hari Sabtu setiap pukul 10 sampai 11 akan ada diskusi seperti ini dengan tema-tema yang berbeda untuk mendukung teman-teman menambah skill atau menambah ilmu baru terkait affiliate dan online.